Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat diskusi, selamat datang di ruang diskusi. Berani bicara, berani diskusi. Bersama saya Muhammad Isam Arza. Nah, sebelum saya membahas poin-poin ataupun tema yang akan saya bahas pada hari ini atau video kali ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu informasi-informasi tentang atau terkait tentang adanya ruang diskusi. Nah, yang pertama, di ruang diskusi kita akan membahas setiap isu-isu hangat ataupun kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tentang sosial kemasyarakatan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 3 tema yang ada pada ruang diskusi. Yang pertama, Indonesia bersinar, bersih narkoba. Yang kedua, mewujudkan remaja berkualitas Indonesia. Dan yang ketiga, mewujudkan remaja berencana. Nah, yang dimana ruang diskusi akan bahas satu tema ataupun satu pertanyaan yang berkaitan dengan 3 tema yang saya sampaikan di awal tadi tentang Indonesia bersinar, remaja berkualitas, dan juga remaja berencana itu. Dan kita akan bahas satu pertanyaan ataupun satu tema pada satu video. Dan ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang satu pertanyaan terkait tema remaja berkualitas. Tanpa lama-lama lagi, kita akan membahas apa yang ingin kita bahas ini. Let's go to the point. Halo sobat diskusi, berani bicara, berani diskusi. Oke, langsung aja kita akan membahas tentang pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, kenapa rata-rata anak remaja sekarang sangat gampang sekali terpengaruh pergaulan bebas? Jadi, nggak hanya remaja sekarang ya. Jadi, yang remaja itu pasti ada gampangnya, gampang buat terjun ke pergaulan bebas itu gampang terpengaruh. Makanya gampang terpengaruh buat terjun ke dunia pergaulan bebas itu kenapa? Oke, sebelum kita membahas ke faktor-faktor penyebab-penyebabnya, penyebab kenapa rata-rata remaja ini bisa gampang sekali terpengaruh untuk join ke dunia pergaulan bebas itu kenapa? Jadi sebelum itu kita membahas ke definisi dulu, definisi remaja dan pergaulan bebas. Langsung saja. Oke, kita ke definisi remaja. Remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi remaja ini bisa dibilang masa peralihan gitu. Nah, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Nah, masa remaja ini juga adalah masa pencarian jati diri. Jadi remaja ini banyak sebutannya, jadi masa peralihan, masa pencarian jati diri, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke definisi pergaulan bebas itu apa. Oke, pergaulan bebas menurut DIT SMP Kemdikbud.go.id. Jadi, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku penyimpang yang dimana istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Jadi, masalah pergaulan bebas ini sering muncul juga baik di lingkungan maupun di media massa. Dan juga media massa ini nggak hanya di luar jaringan toh. Jadi, media massa ini juga ada di internet ataupun di dalam jaringan. Jadi, pergaulan bebas ini nggak hanya biasa terjadi di luar jaringan ataupun di lingkungan nyata, tetapi juga biasa terjadi di internet ataupun di dalam jaringan. Nah, pada saat itu kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkatnya mengkhawatirkan sobatku, seperti melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya, seperti seks bebas, mabuk-mabukan, dan hal-hal lain yang tentunya sudah melewati batas-batas norma gitu. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari remaja dan pergaulan bebas, jadi kita harus juga mengetahui faktor-faktor penyebab kenapa anak remaja ini bisa cenderung gampang terpengaruh untuk terjerumus ke dalam lingkup pergaulan bebas. Langsung saja. Oke, yang pertama faktor keluarga sobatku. Jadi, why? Kenapa faktor keluarga itu jadi salah satu faktor yang paling penting ataupun jadi salah satu faktor yang cukup nomor 1 daripada faktor-faktor lainnya. Nah, kenapa keluarga? Karena keluarga adalah salah satu faktor kunci yang sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku remaja di masyarakat sekelilingnya. Nah, yang dimana faktor keluarga ini juga terbagi menjadi 3 poin ataupun 3 faktor lagi yang mendukung faktor keluarga untuk memengaruhi terjerumusnya anak ke pergaulan bebas itu.
Jadi apa saja? Langsung saja kita cek. Oke, yang pertama tingkat pendidikan minim di dalam keluarga. Jadi yang dimana minimal tingkat pendidikan dalam keluarga ini membuat remaja tuh mudah banget terpengaruh untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Jadi yang dimaksud dengan tingkat pendidikan di dalam keluarga ini maksudnya bukan kayak SD, SMP, SMA gitu ya, tapi lebih ke didikan atau arahan dari keluarga kepada anak. Jadi didikan ataupun arahan yang orang tua berikan kepada anak seperti pendidikan agama, moral, adab, dan lain sebagainya. Oke, next. Setelah itu, orang tua yang tidak melakukan pengawasan secara intens terhadap kegiatan anak. Maksudnya nggak semua kegiatan anaknya ya, tetapi kayak beberapa kegiatan anak itu akan mengakibatkan si remaja atau anak ini bakal terjerumus ataupun gampang banget buat terpengaruh ke dalam suatu hal yang anak ini nggak tahu itu benar atau enggak. Contohnya, orang tua mengizinkan anaknya pacaran, tapi orang tua sama sekali nggak memberikan pengawasan terhadap pacarannya si anak ini, gitu. Jadi, mungkin si anaknya akan melakukan hal-hal yang salah, tetapi anak tersebut itu nggak tahu itu benar atau enggak. Nah, sehingga pengawasan orang tua atau keluarga itu juga penting di dalam setiap kegiatan anak. Tetapi nggak semua kegiatan gitu, karena remaja juga butuh privasi. Oke, next adalah broken home. Nah, apa sih broken home itu? Nah, broken home ini adalah kondisi ataupun hal yang selalu dikaitkan dengan ketidaknyamanannya suatu anak terhadap kondisi keluarganya. Jadi, umumnya broken home ini selalu dikaitkan dengan perceraian orang tua, terus dan pokoknya masalah-masalah keluarga lain. Pokoknya masalah-masalah keluarga yang membuat anak ini dibilang kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Nah, umumnya keadaan broken home ini membuat mereka kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua mereka yang bermuara pada kurangnya pengawasan orang tua. Nah, hal ini menyebabkan korban broken home ini mencoba mencari pelarian. Salah satunya yakni bergaul bebas. Nah, kurangnya pengawasan orang tua ini juga bisa membuat anak ini atau remaja ini gampang banget buat terpengaruh dengan pergaulan bebas. Jadi si korban broken home ini dapat gampang banget buat terjerumus ke dalam pergaulan bebas gitu. Oke, next, ekonomi keluarga. Jadi ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan berisiko membuat remaja ini putus sekolah. Nah, apalagi ditambah jika keluarga ini sama sekali nggak mendukung ataupun nggak mensupport kegiatan positif yang si anak ini mampu ataupun si anak ini minati. Nah, akibatnya si remaja ini akan mengalami kurang ilmu dan pendidikan yang membuat remaja atau anak ini tanpa sadar mereka gampang banget untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas gitu. Oke, next kita ke faktor yang kedua, yaitu kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini akan menjadi sebuah pengaruh yang besar terhadap karakter dan perilaku seseorang, terutama remaja yang emosinya masih labil. Pokoknya yang tentunya masa peralihan gitu. Seperti pepatah yang mengibaratkan bergaul dengan tukang minyak wangi membuat kamu makin wangi, namun bergaul dengan tukang minyak tanah akan membuat kamu menjadi bau minyak tanah. Jadi di mana kamu bergaul, dengan siapa kamu bergaul, dan tempat atau lingkungan pergaulan mana yang kamu tempati, itu akan benar-benar memengaruhi perilaku dan karakter yang kamu miliki. Oke, yang ketiga, penyalahgunaan internet. Jadi di era teknologi berkembang ini, peredaran arus informasi di internet sangatlah masif dan tak terhindarkan. Jadi siapa saja orang yang menggunakan internet itu bakal gampang sekali untuk mengakses segala konten gitu. Jadi ya, hal ini membuat remaja ataupun membuat bahaya atau resiko remaja meniru konten yang tidak pantas di internet. Oleh karena itu, pengawasan orang tua itu penting sekali lagi. Pengawasan orang tua sangat penting ketika remaja sedang mengakses kegiatan-kegiatannya, terutama ketika remaja sedang berselancar di internet. Ya, karena sekarang adalah era teknologi, jadi
gampang banget buat si anak atau remaja ini mengakses segala konten yang ada di internet. Maka dari itu, pengawasan orang tua penting dalam faktor penyalahgunaan internet. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh pergaulan bebas itu apa aja, serta penyebab dan juga akibatnya. Jadi, di lingkungan nyata ini, contoh-contoh pergaulan bebas itu sangat banyak sekali. Nah, salah satunya hamil muda atau seks bebas. Jadi kita bahas ke penyebab-penyebabnya dulu. Jadi, salah satu penyebab adanya peristiwa hamil muda ini adalah karena adanya hubungan seksual di luar nikah atau seks bebas, yang disebabkan karena terjadinya remaja lawan jenis yang menjalin hubungan melampaui batasan sehingga cenderung melakukan hubungan seksual sehingga terjadi kehamilan pada usia remaja. Maka itu disebut hamil muda. Oke, next kita akan membahas dampak hamil muda ataupun dampak dari seks bebas yang mengakibatkan hamil muda. Jadi kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur sobatku. Setelah itu, berat badan bayi lahir rendah atau BBLR, pendarahan persalinan yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Dan kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman, sobatku. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kecanduan narkoba. Jadi selain hamil muda, seks bebas, itu ada kecanduan narkoba. Nah, kita akan membahas ke penyebab kecanduan narkoba dulu. Jadi, faktor dari lingkungan yang dapat mempengaruhi adalah seperti kondisi keluarga, perilaku, dan bergaul dengan orang-orang yang menggunakan narkoba, sobatku. So, faktor tersebut merupakan faktor utama penggunaan awal dari narkoba. Nah, faktor keturunan juga memiliki peran membantu terjadinya kecanduan narkoba. Next, dampak kecanduan narkoba. Jadi banyak sekali dampak-dampak atau akibat dari kita kecanduan narkoba. Jadi yang pertama, kecanduan narkoba dapat meningkatkan keinginan bunuh diri. Yang kedua, perubahan perilaku karena kecanduan narkoba dapat menyebabkan terjadinya masalah atau perselisihan keluarga. Yang ketiga, penurunan kinerja di tempat kerja karena efek dari kecanduan narkoba. Setelah itu, penggunaan narkoba dapat berdampak negatif pada kemampuan akademik kita di sekolah. Dan selain itu, banyak sekali dampak-dampak dari kita kecanduan narkoba yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena dari sekian banyaknya gitu. Next, tawuran. Nah, banyak sekali kasus-kasus di Indonesia ini, terutama yang cenderung kasusnya ketawuran gitu. Jadi penyebabnya itu apa sih? Penyebab terjadinya tawuran itu apa aja sih? Yang pertama, gengsi dan harga diri sering menjadi faktor penyebab tawuran yang utama, khususnya bagi anak laki-laki. Mereka akan merasa sebagai laki-laki sejati ketika mereka memenangkan pertandingan adu fisik tersebut. Serta mereka menganggap bahwa orang yang tidak mengikuti tawuran ataupun yang tidak mampu memenangkan pertandingan fisik tersebut, mereka akan dianggap pecundang gitu. Next, dampak terjadinya tawuran. Tawuran seringkali melibatkan remaja atau anak muda dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik secara fisik maupun psikologis. Ya, jadi selain itu tawuran juga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan tertentu. Selanjutnya, cara pencegahan atau solusi agar terhindar dari pergaulan bebas itu apa aja. Jadi banyak sekali solusi yang harusnya kita lakukan di aksi nyata ataupun di lingkungan nyata untuk terhindar dari pergaulan bebas. Yaitu yang pertama, meningkatkan pendidikan agama dan moral dalam lingkup keluarga. Jadi mungkin para orang tua meningkatkan pendidikannya terhadap anak, terutama pada bidang moral atau agama, agar anak ini bisa memiliki prinsip yang kuat terkait agama mereka dan mereka tidak mudah terpengaruh terhadap dunia pergaulan bebas. Oke, next, pengawasan orang tua dalam dunia internet remaja. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jadi setiap pengawasan orang tua dalam setiap kegiatan yang anak lakukan itu sangat penting, terutama pada dunia internet karena sekarang adalah era teknologi atau era teknologi berkembang gitu. Jadi
setiap remaja atau setiap orang pengguna internet akan gampang sekali untuk menemukan atau mengakses konten-konten yang pantas atau tidak pantas. Jadi pengawasan orang tua dalam dunia internet anak atau remaja itu sangatlah penting, terutama pada penggunaan sosial media. Setelah itu hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi di dunia internet juga perlu diawasi agar anak atau remaja ini terhindar dari yang namanya hoax ataupun berita palsu. Next, pendekatan pada lingkungan pergaulan yang positif. Jadi untuk kita dapat terhindar dari pergaulan bebas, kita perlu lingkungan yang positif, karena setiap kondisi lingkungan pergaulan akan memengaruhi karakter atau perilaku yang akan kita lakukan di masa depan. Maka dari itu, agar kita dapat terhindar ataupun tidak dapat terjerumus ke dalam dunia pergaulan bebas, maka dekatlah diri kita ke dalam lingkungan yang positif. Nah, dari sini kita udah tahu definisi-definisi mulai dari remaja itu apa, pergaulan bebas itu apa, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi remaja untuk gabung ataupun join ke dalam lingkup pergaulan bebas itu apa, dan juga dampak-dampak negatif atau akibat dari remaja yang join ataupun bergabung ke dalam lingkup pergaulan bebas itu apa aja, dan juga serta kita udah membahas solusi pencegahan untuk remaja agar tidak join ke dalam lingkup pergaulan bebas itu apa aja. Nah, karena di sini kita semua sudah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan kenapa anak muda gampang banget terpengaruh untuk join ataupun terjun ke dalam lingkup pergaulan bebas, ya, terutama pada sobatku, ya. Karena kita sudah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan ini, jadi terutama untuk sobatku, kita harus bisa untuk melakukan solusi-solusi atau pencegahan ke dalam aksi nyata. Tapi kita harus mencegah agar tidak ada remaja di Indonesia ini untuk join ataupun terjun ke lingkup pergaulan bebas gitu. Jadi beberapa upaya harus kita laksanakan, ya, seperti dalam pencegahan yang saya sampaikan tadi. Kita harus benar-benar melakukan dalam aksi nyata untuk mencegah remaja di Indonesia untuk terjun ke dalam pergaulan bebas. Dan ya, saya lupa sesuatu gitu. Jadi selain dari kita melakukan aksi-aksi nyata pencegahan untuk agar remaja di Indonesia ini tidak terjun dalam dunia bebas, itu dunia pergaulan bebas, itu lingkup pergaulan bebas, itu yang paling penting ataupun poin paling utamanya, kita harus yakinkan pada diri kita sendiri terlebih dahulu untuk tidak terpengaruh ataupun tidak sama sekali terpengaruh untuk terjun ke dalam lingkup pergaulan bebas. Dan setelah itu kita baru yakinkan kepada orang lain ataupun kita melaksanakan aksi-aksi nyata untuk mencegah remaja di Indonesia ini agar tidak terjun masuk dunia pergaulan bebas. Dan hal itu kita lakukan agar kita bisa mencapai masa-masa emas 2045 ataupun Indonesia emas 2045. Dan karena kita remaja, kita bisa merubah segalanya, dan pokoknya kita remaja itu karena kita punya semangat yang kuat untuk melaksanakan segala hal gitu. Jadi ya, kita bisa melaksanakan aksi-aksi nyata dalam beberapa kegiatan positif, terutama pada pencegahan remaja di Indonesia untuk terjun ke dalam dunia pergaulan bebas. Jadi ya, semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat dan dapat memotivasi agar sobat diskusi ini untuk meyakinkan diri sendiri agar tidak terpengaruh sama dunia pergaulan bebas. Jadi terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.